Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel aku. Dan kali ini kita akan bahas tokoh selanjutnya, tokoh fenomenal yang pastinya berpengaruh sampai zaman sekarang. Yes, he is the only one, Nikola Tesla. Pasti sudah familiar dong dengan kata Tesla. Oke, siapa sih yang nggak kenal Tesla? Jadi dia ini adalah bapaknya teknologi modern yang menciptakan banyak hal yang kita nikmati hari ini. Ya bayangin aja, tanpa Tesla mungkin kita nggak bakal punya listrik di rumah-rumah kita sekarang. Apalagi ngecas HP sambil scroll TikTok sampai baterai habis. Jadi siapa sebenarnya Nikola Tesla ini? Dan kenapa namanya selalu muncul ketika kita ngomongin penemuan besar dalam sejarah sains? Oke, yuk kita bongkar semua rahasia kehidupannya dari Nikola Tesla. Oke, jadi kita mulai dari awal ya. Jadi Tesla ini lahir pada 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan yang sekarang jadi bagian dari Kroasia. Tapi waktu itu wilayah ini masih masuk ke Kekaisaran Austria-Hungaria. Nah, Tesla ini terlahir di tengah badai petir. Wah, dramatis banget gak tuh? Bayangin seorang bidan sampai bilang, anak ini bakal jadi anak badai. Bukan anak halilintar ya, gen halilintar kali. Tapi ibunya langsung bales, bukan, dia akan jadi anak cahaya. Dan bener aja, dia kemudian membawa cahaya ke dunia, bukan secara harfiah sih, tapi emang lewat listrik yang bikin hidup kita jauh lebih mudah. Ini kalau Tesla lahirnya di Indonesia, mungkin dia jadi salah satu saingannya Gen Halilintar kali ya. Soalnya emang pas banget, lahirnya pas badai petir. Jadi ya bisa aja dia lahir dengan nama Tesla Halilintar kali. Oke deh, jadi Tesla ini tumbuh besar di keluarga yang lumayan religius. Ayahnya adalah seorang pendeta, sementara ibunya nggak punya pendidikan formal. Tapi dia sangat kreatif. Ibu Tesla ini dikenal sangat jago menemukan berbagai peralatan rumah tangga yang memudahkan pekerjaan sehari-hari. Jadi kayaknya dari sini ya, mungkin Tesla ini dapat bakat penemu dari ibunya. Dia juga suka bercerita bahwa ibunya ini bisa bikin alat apa aja yang dibutuhin di rumah. Mungkin kalau ibunya itu hidup di zaman sekarang, dia bakal jadi influencer DIY di YouTube gitu ya, kayak tutorial membuat panci apa gitu ya kan. Soalnya emang ibunya juga suka membuat alat-alat rumah tangga sederhana gitu. Jadi sejak kecil Tesla itu sudah menunjukkan minat besar terhadap sains dan teknologi. Tesla kecil ini suka banget main-main dengan mesin dan listrik. Bahkan katanya dia ini pernah mencoba meniru eksperimen listrik dengan belalang. Yap, belalang. Di usia muda loh. Jadi di usia ini Tesla tuh udah mikirin gimana cara menghasilkan listrik dari hewan. Untungnya dia nggak lanjut eksperimen itu ya. Kalau nggak mungkin kita bakal punya baterai belalang kali di rumah. Tapi jangan salah, siapa tahu itu ide bagus kan ya, bisa dicoba. Dan ketika Tesla remaja, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kalau dia ini memang seorang jenius. Di sekolah, dia selalu jadi murid yang paling pintar. Bahkan gurunya sampai kesulitan memberikan tantangan yang cukup untuk dia. Tesla juga bisa memecahkan soal matematika dan fisika dengan sangat cepat. Dan katanya dia punya kemampuan untuk memvisualisasikan mesin dan peralatan di kepalanya tanpa perlu menggambarnya di kertas. Ini kayak punya superpower di otaknya deh. Kalau nih ada tes matematika, mungkin Tesla cukup tidur dulu, terus jawab soal-soal di mimpinya. Sementara kita pas mau ujian harus buka 10 buku dan ngejelasin ke diri sendiri kalau nanti lulus hidup bakal lebih mudah gitu ya kan. Sugesti gitu. Nah, setelah Tesla lulus dari sekolah, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Teknik di Graz, Austria. Di sini dia belajar fisika, matematika, dan teknik elektro. Tapi meskipun dia sangat berbakat, masa-masa kuliahnya nggak selalu mulus. Tesla sering berdebat dengan dosennya karena dia punya cara pandang yang berbeda terhadap teknologi. Jadi contohnya, dia ini pernah berdebat tentang mesin listrik DC alias direct current, yang saat itu dianggap teknologi paling canggih. Tesla berpendapat bahwa mesin DC ini punya banyak kelemahan, terutama dalam hal efisiensi. Tapi dosennya bilang kalau itu nggak mungkin bisa diubah. Dan disinilah Tesla mulai mikir tentang ide yang akhirnya mengubah dunia, yaitu listrik arus bolak-balik alias AC, alternating current. Tapi sayangnya dia nggak sempat menyelesaikan kuliahnya di Austria. Jadi ada banyak cerita kenapa Tesla drop out. Tapi yang pasti intinya dia nggak suka dengan sistem pendidikan yang terlalu kaku dan juga membatasi inovasi.
Setelah berhenti kuliah, Tesla pindah ke Budapest, Hungaria, di mana dia bekerja di perusahaan telegraf dan juga mulai mematangkan ide-idenya tentang listrik AC. Setelah Tesla merasa cukup siap dengan ide-idenya, dia memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1884. Disinilah babak baru kehidupan Tesla dimulai. Bayangin deh, dia datang ke New York dengan modal cuma beberapa koin di kantong dan juga dengan konsep mesin AC yang ada di otaknya. Dan juga surat rekomendasi dari majikannya yang isinya cuma Anda akan bertemu dengan seorang pria yang sejenius dewa. Waduh, ini tekanan langsung gede ya kan? Dan di New York ini, Tesla langsung bekerja dengan siapa lagi kalau bukan si terkenal Thomas Alva Edison. Yap, dua orang jenius ini pernah kerja bareng. Meskipun akhirnya hubungan mereka nggak terlalu mulus, Tesla awalnya sangat kagum dengan Edison. Tapi kemudian mereka mulai berselisih karena perbedaan pandangan soal listrik. Edison ini adalah pendukung besar listrik arus searah atau DC, sementara Tesla yakin bahwa AC atau arus bolak-balik itu jauh lebih efisien dan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Jadi singkat cerita, mereka putus kerjasama dan jadilah musuh bebuyutan di dunia listrik. Jadi ini kayak drama di tempat kerja ya. Bosnya nggak sepaham sama ide kita, terus akhirnya ya udah kita harus cari pekerjaan baru. Tapi kalau Tesla ini dia nggak cuma cari kerjaan baru, dia justru bikin persaingan paling terkenal dalam sejarah listrik, yaitu ada perang arus. Sudah aku bahas juga ya di video tentang Thomas Alva Edison sebelumnya. Jadi perang arus ini adalah salah satu episode paling terkenal dalam sejarah listrik. Dan disinilah Tesla benar-benar bersinar. Edison mempromosikan listrik DC, yaitu listrik yang searah tadi, dan bilang bahwa listrik AC alias listrik bolak-balik yang diusulkan oleh Tesla itu terlalu berbahaya. Bahkan Edison ini sampai melakukan eksperimen aneh seperti menyetrum hewan dengan listrik AC untuk membuktikan bahwa betapa bahayanya arus yang telah diciptakan oleh Tesla itu. Sebaliknya, Tesla bekerja dengan George Westinghouse untuk mempromosikan AC sebagai sistem listrik yang lebih efisien dan praktis. Dan mereka berhasil memenangkan kontrak besar untuk menyediakan listrik AC di World's Columbian Exposition di Chicago pada tahun 1893. Dan ini merupakan momen besar yang menunjukkan keunggulan AC di depan dunia. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan proyek besar untuk memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga air terjun Niagara, yang jadi salah satu pencapaian terbesar Tesla. Nah, Tesla ini bukan cuma soal listrik AC aja ya, tapi dia juga punya banyak ide dan penemuan yang luar biasa. Contohnya dia mengembangkan sistem radio tanpa kabel yang kemudian diambil alih oleh Guglielmo Marconi yang akhirnya lebih dikenal sebagai penemu radio. Padahal sebenarnya Tesla sudah lebih dulu menemukan teknologi itu, dan bahkan di kemudian hari Mahkamah Agung AS ini alias Amerika Serikat mengakui bahwa Tesla lah penemu aslinya. Selain itu, Tesla juga mengembangkan konsep-konsep awal tentang sinar X, mesin induksi, dan bahkan ide tentang energi bebas yang bisa disebarkan tanpa kabel. Ya coba bayangin, kalau Tesla berhasil mengembangkan semua idenya, kita mungkin sekarang nggak butuh kabel listrik di rumah-rumah kita ya. Mungkin kita cuma perlu connect ke energi alam semesta ya kan. Duh, jadi kayak scientific fiction banget ya kan. Siapa tahu nanti the next penemuannya ada di antara generasi kita ya kan. Oke deh teman-teman, salah satu impian besar Tesla juga adalah mentransfer energi tanpa kabel. Jadi ini adalah konsep yang dia yakini akan menjadi masa depan umat manusia. Dia bermimpi tentang dunia di mana kita nggak perlu lagi mengandalkan kabel-kabel yang kusut di mana-mana. Bayangin kamu bisa ngecas HP, nyalain lampu, bahkan mungkin mobil listrik pun bisa jalan hanya dengan menangkap energi dari udara. Wah, Tesla ini benar-benar visioner ya. Jadi dia sudah memikirkan hal itu udah dari 1800-an ya kan. Tapi mewujudkan impian ini, Tesla butuh pendanaan besar. Jadi dia mulai membangun proyek paling ambisiusnya, menara transmisi listrik nirkabel yang disebut yaitu Wardenclyffe Tower. Jadi Tesla yakin kalau menara ini bisa menyebarkan energi ke seluruh dunia tanpa perlu kabel. Ya bayangin aja ya kalau itu sudah terjadi, udah tercipta, mungkin bisa ngecas HP di Antartika, tapi sinyalnya itu menaranya dari New York. Menaranya cuma di New York tapi bisa menyinari ke seluruh dunia gitu kali ya kan.
Dan Tesla ini sudah mulai bangun menaranya di Long Island, New York dengan dana yang dia dapatkan dari investor besar yaitu JP Morgan. Tapi ya, hidup itu kadang nggak selalu lancar ya kan. Saat pembangunan berjalan, Morgan ini tiba-tiba menarik dukungannya karena merasa proyek ini nggak akan menghasilkan keuntungan besar buat dia. Wah, masalah klasik sih ya. Investor maunya cuan besar, sedangkan Tesla maunya ngasih energi gratis buat semua orang. Tesla berusaha mencari investor lain, tapi sayangnya nggak ada yang percaya sama proyek besar ini. Ya kayaknya ini juga gara-gara Tesla terlalu pinter ya. Kalau Tesla bikin proposal startup di masa sekarang, mungkin dia bisa aja dapat dana dengan cepat lewat crowdfunding. Tapi kalau terlalu pinter, gimana juga ya cara jelasin ke orang-orang yang nggak ngerti? Ini kan terlalu visioner banget ya kan? Dan proyek Wardenclyffe ini akhirnya terhenti. Menara yang dibangun dengan susah payah itu harus dihancurkan pada tahun 1917, meninggalkan Tesla dengan hati yang hancur. Aduh, nggak bisa bayangin ya. Dia ini udah punya rencana besar buat mengubah dunia, tapi semuanya kandas karena masalah finansial. Tesla benar-benar kehilangan segalanya, namun meski proyek ini gagal, konsep wireless power ini tetap jadi salah satu ide terhebat dalam sejarah sains. Oke deh, ngomongin Tesla itu nggak bisa lepas dari keanehan-keanehan pribadinya yang luar biasa. Jadi, seorang Tesla itu dia adalah orang yang jenius tapi sekaligus eksentrik. Salah satu hal paling menarik tentang Tesla adalah gaya hidupnya yang aneh banget. Jadi Tesla ini dikenal sebagai orang yang sangat teratur. Dia punya kebiasaan menghitung langkah saat berjalan, menghitung sendok makanannya, dan sangat terobsesi dengan angka 3. Yap. Dia percaya kalau angka 3 punya kekuatan spesial. Kalau makan malam di restoran, dia harus pakai 3 serbet. Kalau minum teh, dia harus aduk 3 kali. Dan dia seringkali muterin bangunan 3 kali sebelum masuk ke dalamnya. Selain itu, Tesla juga dikenal sangat tertutup tentang kehidupan asmaranya. Tesla nggak pernah menikah ataupun punya pasangan. Dia menganggap hubungan romantis bisa mengganggu pikirannya yang jenius. Menurutnya, dedikasi penuh kepada ilmu pengetahuan jauh lebih penting daripada romansa. Wah, kalau ada orang yang benar-benar nikah sama sains, mungkin ini adalah Tesla orangnya ya. Jadi bayangin kalau Tesla punya akun Tinder, mungkin bio-nya bakal kayak gini. Jenius, obsesi angka 3, bikin mesin AC, nggak tertarik kencan tapi tertarik ngobrol soal sains. Fix nih, bakal banyak yang swipe left ya karena nggak paham. Ini orang terlalu nerd gitu ya untuk ada di dating apps. Tapi jangan salah, Tesla ini sangat mencintai burung, terutama burung merpati. Jadi dia sering kasih makan merpati di Taman New York. Bahkan ada cerita bahwa dia punya hubungan spesial dengan satu merpati putih yang sering datang ke apartemennya. Katanya, Tesla pernah bilang bahwa dia mencintai burung itu seperti seorang pria mencintai wanita. Jadi emang bener-bener unik ya Tesla ini. Gaya hidupnya, stylenya, ya begitulah ya orang terlalu pinter. Seiring bertambahnya usia, Tesla mulai kehilangan pamornya di dunia sains. Banyak proyeknya yang gagal mendapatkan dukungan finansial, dan ide-idenya seringkali dianggap terlalu fantastis untuk diwujudkan. Akhirnya tahun-tahun terakhir di hidupnya, Tesla hidup dalam kesendirian dan kemiskinan. Padahal dia pernah berada di puncak kejayaan, dihormati oleh banyak ilmuwan dan tokoh dunia. Tapi pada akhir hidupnya, Tesla tinggal di sebuah kamar kecil di Hotel New Yorker dan sering berhutang untuk bisa bertahan hidup. Meski demikian, Tesla tetap bekerja hingga akhir hidupnya. Dia terus mengembangkan ide-ide baru bahkan hingga hari-hari terakhirnya. Dan Tesla meninggal dunia pada 7 Januari 1943 di usia 86 tahun, sendirian di kamar hotelnya. Kabar kematiannya mengejutkan banyak orang dan dunia mulai mengenang kembali jasa-jasanya yang luar biasa. Tapi ironisnya, meski saat hidupnya Tesla sering diabaikan, setelah kematiannya dia diakui sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nikola Tesla? Pertama tentu aja, dia adalah contoh nyata bahwa ide-ide besar butuh waktu untuk diterima. Tesla menghadapi banyak penolakan dan kesulitan dalam hidupnya. Tapi dia nggak pernah menyerah pada keyakinannya. Dan hari ini kita bisa melihat ya betapa banyak teknologi modern yang berakar dari penemuan-penemuan Tesla. Mulai dari listrik AC alias listrik yang menggunakan arus bolak-balik yang kita gunakan setiap hari, hingga konsep energi nirkabel yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan saat ini. Tesla mungkin nggak menikmati kesuksesan besar dalam hidupnya,
Tapi warisannya akan terus hidup dan menginspirasi generasi ilmuwan dan penemu selanjutnya. Dan satu lagi yang bisa kita ambil dari Tesla adalah bahwa inovasi nggak selalu datang dari kesempurnaan. Kadang pemikiran yang out of the box itu yang mungkin dianggap aneh atau mustahil justru bisa mengubah dunia. Jadi kalau kamu punya ide-ide gila, jangan ragu buat mengembangkannya ya. Ya mungkin siapa tahu kamu adalah the next Nikola Tesla ya kan? Oke, tapi sebelum kita tutup karena pembahasannya Tesla udah habis, aku juga mau singgung dikit aja karena mungkin kalian sudah sering dengar ya nama Tesla ini dan apa hubungannya dengan Elon Musk, ya kan? Jadi sebenarnya Tesla Motors yang sekarang kita kenal sebagai Tesla Inc. tidak didirikan oleh Elon Musk. Jadi awalnya perusahaan ini ternyata didirikan oleh dua orang bernama Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada tahun 2003. Mereka memilih nama Tesla sebagai penghormatan untuk Nikola Tesla, ilmuwan hebat yang menemukan motor listrik AC, teknologi yang sangat relevan dengan mobil listrik. Lalu bagaimana dengan Elon Musk? Nah, Elon Musk ini baru bergabung dengan Tesla pada tahun 2004 dan kemudian menjadi CEO-nya. Meskipun banyak orang mengira bahwa Elon Musk ini mengagumi Nikola Tesla, ternyata kenyataannya sedikit berbeda. Dalam beberapa wawancara, Musk ini alias Elon Musk mengatakan bahwa jadi ini meskipun ia menghormati seorang Tesla sebagai penemu, tapi ia lebih mengagumi sosok Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena menurut Elon Musk, Edison ini lebih berhasil membawa penemuan-penemuannya ke dunia nyata dan menjadikannya sukses besar. Sementara Nikola Tesla ini meskipun sangat jenius, kurang berhasil dalam mengkomersialkan ide-idenya. Jadi, meskipun Tesla Motors ini dinamai sesuai dengan Nikola Tesla, tetapi kekagumannya Elon Musk ini lebih seimbang ya. Ia menghargai Tesla sebagai seorang ilmuwan, tetapi ia juga sangat menghormati Edison karena kontribusinya dalam mewujudkan inovasi yang dapat dinikmati banyak orang. Nah, itu tadi ya. Jadi kenapa? Apa hubungannya Elon Musk dengan Tesla gitu? Apakah mungkin orang-orang mikir kalau Elon Musk ini ngefans sama Nikola Tesla, tapi ternyata faktanya dia tuh baru bergabung pada perusahaan Tesla ini 1 tahun kemudian. Nah, oke teman-teman, itulah tadi kisah luar biasa dari sosok Nikola Tesla, sang jenius yang membayangkan masa depan dengan penuh inovasinya. Jadi dia itu adalah sosok seorang visioner ya kan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berpikir kreatif dan gak takut mencoba hal-hal baru meskipun awalnya terlihat mustahil. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan nantikan konten yang lainnya. Oke, thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.